Halo, sini saya akan menjelaskan cara menggunakan software SAMPP dalam mengelola database. Saya akan membagikan tutorial mulai dari membuat database, membuat tabel, menampilkan isi tabel, menampilkan struktur tabel, dan mengisi tabel tersebut. Sini kita akan menggunakan SAMPP. Ya, sini SAMPP. Kemudian open. Bagian Apache sama MySQL kita klik start. Kemudian bagian MySQL kita klik admin. Nah, sini ada tulisan SQL. Kita klik bagian SQL. Kemudian kita buat kode SQL dalam membuat database, yaitu create database. Kemudian nama databasenya kita misalkan SMA. Kemudian tekan go. Jika sudah seperti ini artinya proses berjalan dengan baik. Kemudian klik SQL lagi, kita gunakan database yang tadi dengan use nama database SMA. Jika sudah seperti ini, kita klik database SMA. Kemudian klik SQL. Kita akan buat kode SQL, yaitu membuat tabelnya. Sini kita buat tabel siswa, ID siswa, tipe data integer, primary key. Di sini karena primary key itu karena ID siswa itu bersifat unik, supaya bisa berhubung satu sama lain nanti. Jadi kita buat primary key, atau sering dikenal ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian nama siswa, kelas, dengan tipe data varchar. Jika sudah, kita tekan go. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik SQL lagi. Kita buat tabel yang baru. Kita misalkan tabel pelajaran, yaitu ID mapel. Ini juga primary key karena ID mapel ini bersifat unik dengan tipe datanya varchar. Kemudian record nama pelajaran, tipe datanya varchar. Kemudian KKM, tipe datanya integer. Jika sudah, kita tekan go. Nah, kemudian tabel yang terakhir yaitu kita misalkan tabel nilai. Sini recordnya itu ID siswa, tipe data integer, ID mapel, tipe datanya varchar, dan nilai ujian integer. Nah, untuk memanggil primary key tadi atau menghubungkan tabel yang pertama dan yang kedua tadi, kita gunakan foreign key, yaitu dapat dilihat foreign key ID siswa referensinya dari tabel siswa dan tabel pelajaran tadi dengan record, yaitu bagian ID siswa sama ID mapel. Jika sudah seperti ini, kita bisa tekan go. Ke sini kita tekan go. Kita tunggu prosesnya. Nah, artinya tabel sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat kode SQL untuk menampilkan struktur dari tabel tersebut, yaitu untuk kode SQL dalam menampilkan strukturnya kita bisa gunakan DEX, kemudian nama tabel. Kita misalkan tabel siswa, kemudian tekan go. Nah, dapat dilihat sini fieldnya ID siswa, nama siswa, kemudian kelas, primary key sesuai dengan apa yang kita ketikkan di yang pertama tadi bagian SQL. Kemudian klik SQL lagi, kita akan mengisi tabelnya, yaitu menggunakan kode insert into siswa, values. Kita masukkan sesuai dengan record tadi, sesuai dengan tipe datanya, yaitu integer, varchar, dengan panjang yang sama juga.
kemudian kita tekan go. Nah, tabel berhasil diisi. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi tabel yang berikutnya, yaitu tabel pelajaran. Nah, sini kita buat sesuai dengan record yang tadi juga, yaitu kode mata pelajarannya, nama mata pelajaran, dan juga nilai. Kemudian setelah itu kita tekan go. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tekan lagi, kita isi tabel yang terakhir, yaitu tabel nilai. Sama ini kita sesuaikan dengan record yang tadi, yaitu nilai, ID, kemudian nilai ujiannya, kemudian tekan go. Oke, sini sudah berhasil diisi ya, 3 tabelnya sudah berhasil diisi. Sekarang kita akan membuat kode skill untuk menampilkan isi tabelnya, yaitu gunakan select, bintang from, kemudian nama tabel. Kita misalkan tabel siswa. Oke, kemudian tekan go. Nah, dapat dilihat yaitu ID siswanya 101, nama siswanya Dante, kelas 10 MIPA 1, sesuai dengan apa yang kita insert tadi, yaitu yang insert sebelumnya. Kemudian kita misalkan kita mau melihat lagi tabel yang lain, yaitu gunakan kode yang sama, select bintang from, nama tabel, kita misalkan tabel nilai, kemudian tekan go. Oke, dapat dilihat ya, isinya sama juga dengan yang insert tadi, yaitu bagian 101, kemudian ID mapelnya mat, kemudian nilai ujiannya yaitu 85. Oke, sekian penjelasan aplikasi atau software SAMPIPI dari saya. Sekian dan terima kasih.